Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradiba dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Unismu Makassar. Uh, izin untuk mengedukasi tentang keluarga berencana. Di mana sebelumnya kita itu harus tahu bahwa keluarga berencana itu ada menurut WHO bahwa tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, kemudian dia bisa mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Kemudian, apa tujuan KB? Tujuan KB itu sendiri, dia bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kemudian, dia bisa mengatur kelahiran waktu, jarak, dan jumlah. Kemudian, meningkatkan tumbuh kembang anak. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan KB? Maka saya menjelaskan sangat pentingnya untuk kita melakukan KB karena saat kita berumah tangga dan kita memiliki banyak anak, di mana dalam keadaan ekonomi kita itu sangat rendah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan seperti dalam hal pangan, kesehatan, pola asuh dan pendidikan. Tetapi jika kita melakukan tetapi jika kita merencanakan sejak dini, risiko-risiko seperti pangan, kesehatan, pola asuh, dan pendidikan itu bisa terpenuhi dengan kita bisa melakukan KB. Di mana seperti saya jelaskan tadi bahwa tujuan dari KB itu sendiri. Kemudian, jika kita mengikuti program KB, maka akan terpenuhi seperti pangan, kesehatan, pola asuh, dan pendidikan. Karena jika kita memiliki sedikit anak, pasti ekonomi juga ekonomi yang kita keluarkan itu sedikit. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seperti pangan, kesehatan, pola asuh, dan pendidikan anak. Kemudian masih banyak juga di negara kita yang tidak melakukan KB karena kepercayaan KB yang menentang agama. Kemudian banyak juga orang belum tahu berbagai jenis KB, kemudian takut akan efek samping itu sendiri dari KB. Tetapi yang saya tahu bahwa di sini dijelaskan bahwa fakta MUI KB itu hukumnya mubah menurut syariat Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya. Di mana ada juga ulama yang membolehkan KB seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, Syekh Salut, di mana dia berpendapat bahwa diperbolehkannya mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, kemudian untuk menjarangkan anak, mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan. Karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surah Al-Mu'min, surah 23 ayat 12, 13 dan 14. Kemudian adapun jenis alat atau obat kontrasepsi. Kontrasepsi itu sendiri tujuannya untuk menunda atau mencegah kehamilan yang bersifat, ada yang bersifat sementara, adapun yang bersifat permanen. Di mana antara lain ada kondom, pil KB, suntik KB, AKDR, implan, kemudian ada yang berupa operasi vasektomi dan tubektomi. Di mana yang berupa alat itu seperti kondom, di mana kondom itu sendiri adalah digunakan untuk wanita atau istri yang mempunyai peran ganda, yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan dan juga mencegah penularan penyakit-penyakit infeksi seksual termasuk HIV, HIV/AIDS. Adapun kelebihan dan kekurangan kondom itu sendiri, kelebihannya cara pemasangannya itu sangat mudah, kemudian dia tidak menimbulkan rasa sakit tanpa tindakan medis atau bisa kita melakukan sendiri. Kemudian dia juga bisa mencegah infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Tetapi kekurangannya adalah kondom yang dipasang itu dapat masuk semuanya ke dalam vagina. Kemudian kondom itu dapat berputar dan bergerak.
Kemudian ada yang hormonal seperti pil, di mana kelebihannya itu dia mudah didapat dan dikonsumsi, kemudian tanpa adanya tindakan medis. Tetapi kekurangannya di sini pil KB itu harus dikonsumsi setiap hari, dan dia tidak melindungi juga dari infeksi menular seksual. Kemudian ada suntik. Suntik di sini dilakukan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Adapun kelebihannya, dia tidak mengganggu produksi ASI, kemudian dia mencegah kehamilan. Tetapi kekurangannya itu dia bisa menambah berat badan, kemudian juga terjadi gangguan pola menstruasinya. Kemudian ada implan. Implan di sini yang dipasang pada lengan atas. Digunakan ini jangka panjangnya itu selama 5 tahun. Kelebihannya itu sendiri, dia tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian dia dapat dilepas kapan saja. Kemudian cepat kembali ke masa subur setelah dilepas. Kekurangannya itu terjadi gangguan pola haid. Kemudian non hormonal itu ada IUD atau AKDR. IUD ini sangat efektif untuk dijadikan sebagai metode kontrasepsi jangka panjang dikarenakan efek samping yang sangat rendah. Kemudian kelebihannya itu efeknya itu hingga 10 tahun. Kemudian dia tidak mengganggu produksi ASI, aman digunakan bagi ibu menyusui, kemudian dapat dipasang pasca persalinan. Tetapi kekurangannya adalah dia tidak dapat melepas sendiri. Jadi kita harus ke dokter untuk melepasnya kembali. Setelah itu terdapat juga gangguan pola menstruasi. Kemudian di sini ada non hormonal, dia bersifat permanen, di mana ada vasektomi. Di sini kita melakukan operasi di mana kita memotong atau mengikat saluran telur. Di mana kelebihannya di sini dia sangat efektif, kemungkinan gagalnya itu dia tidak ada, kemudian dia tidak mengganggu hubungan seks selanjutnya. Jumlah cairan yang dikeluarkan suami itu sangat saat bersenggama itu dia tidak berubah. Kekurangannya itu dia sedikit rasa sakit setelah operasi. Kemudian tetapi dia tidak efektif dengan segera setelah operasi. Kemudian ada tubektomi. Di sini kita operasi di mana dia memotong atau mengikat saluran benih, di mana kelebihannya itu permanen dan efektif, kemudian tidak ada efek samping jangka panjang, tetapi kekurangannya di sini dia tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi. Rasa sakitnya itu ada setelah operasi, tetapi dia juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada dari kakak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Tapi nak, saya mau bertanya. Iya, Tante. Tadi tak putus mau katanya masalah suntik. Kan sekarang pakai KBK. Kalau suntik itu berapa lama baru bisa suntik lagi? Berapa bulan? Suntik itu Tante ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan sekali Tante. Oh, jadi, 1 atau 3 bulan, Di? Iya, tapi sekali Tante, iya. Iya, makasih, Nak. Iya, Tante. Saya, Dek, mau bertanya. Iya, Kak. Kan baru Kak ini mau ancang-ancang mau pasang KB. Nah, di sini Kak bertanya yang mana paling sedikit kira-kira efek sampingnya begitu ya. Jadi efek sampingnya itu Kak sebenarnya yang berupa operasi yang seperti saya jelaskan tadi, tapi dia itu bersifat permanen. Sedikit efek sampingnya, tapi dia bersifat permanen. Jadi kalau yang mau bersifat permanen itu Kak disarankan untuk yang sudah berumur, maksudnya kalau masih baru jiki jangan miki pasang yang kayak yang permanen. Oh iya, jadi apa bagus biasa dipakai yang mana? Suntik juga bagus Ji Kak, karena kita kan masih baru Ki. Oh iya, makasih Dek.
tidak ada yang ingin bertanya? Tante Siti Maisarah. Oke, bertanya? Iya, tidak. Iya, Tante. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang keluarga berencana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Makasih, Dek. Warahmatullahi wabarakatuh.